semuanya, masih ingat pelajaran yang kemarin pada video yang pertama, pada bagian terakhir, kalian sudah mengetahui ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Hari ini kita akan membahas yang pertama tentang peran rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa, dan barang dan jasa itu dihasilkan oleh rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Mari kalian perhatikan ada 2 peran rumah tangga konsumen. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen itu sebagai konsumen, berarti di sini pemakai barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Kemudian yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi. Ada 4 faktor produksi, yaitu penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Anak-anak, tadi peran rumah tangga konsumen yang pertama itu kan mereka sebagai konsumen atau pemakai barang dan jasa. Contohnya kita semua ini. Contohnya ayah dan ibu kalian. Dari manakah konsumen atau di sini ayah, ibu, dan kalian semua bisa membayar barang dan jasa yang dibeli dari produsen? Untuk itu, setiap konsumen harus memiliki pendapatan. Nah, di sini ada 4 macam pendapatan rumah tangga konsumen. Yang pertama adalah sewa, yang kedua adalah upah, yang ketiga adalah bunga, dan yang terakhir adalah laba atau keuntungan. Seperti apa sewa, upah, bunga, laba, dan keuntungan nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Anak-anak, kita akan lebih mendalami lagi tentang peran rumah tangga konsumen. Yang pertama adalah kita semua ini pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa saja misalnya? Kalian membutuhkan baju, membutuhkan sepatu, alat-alat tulis. Orang tua kalian membutuhkan sepeda motor, mobil, membutuhkan alat-alat rumah tangga, dan masih banyak lagi. Berarti rumah tangga konsumen, saya ulangi lagi, adalah dia pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mau bepergian membutuhkan jasa kereta api, jasa pesawat. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai rumah tangga konsumen itu bisa menjadi pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan agar rumah tangga perusahaan ini dapat melakukan proses produksi. Nah, dari ini kalau kita hubungkan dengan hal pendapatan rumah tangga konsumen, dari yang kedua ini kita akan mendapatkan 4 macam pendapatan yang tadi sudah kita bahas. Hai anak-anak, kita akan lanjut ya. Kita akan membahas peran rumah tangga konsumen yang pertama. Coba kalian perhatikan gambar 1. Ini adalah gambar ibu-ibu, ada bapak juga berbelanja di supermarket. Kemudian gambar yang kedua, ini belanja di pasar tradisional. Gambar yang ketiga ini adalah bengkel, dan gambar yang keempat adalah
lembaga bimbingan belajar. Keempat gambar ini merupakan contoh pasar output. Disinilah sebenarnya peran rumah tangga konsumen. Di pasar output ini ada pertemuan permintaan barang dan jasa dari konsumen. Juga ada penawaran barang dan jasa dari produsen. Inilah merupakan peran rumah tangga konsumen, yaitu dia sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi saya ulangi, dalam peran yang pertama ini kita mengenal istilah pasar output atau pasar produk. Intinya sebenarnya adalah pertemuan antara konsumen atau pembeli dan antara penawar atau yang menawarkan barang dan jasa atau di sini adalah produsen. Semoga anak-anak bisa memahami tentang kejelasan dari peran yang pertama rumah tangga konsumen. Peran yang kedua dari rumah tangga konsumen ini adalah sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Sehingga di sini kita mengenal akan istilah pasar input atau disebut juga pasar faktor produksi karena di dalamnya terjadi penawaran faktor produksi seperti faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. 4 faktor produksi ini ditawarkan dari rumah tangga konsumen. Untuk lebih jelasnya begini, kalian tentu memiliki saudara yang bekerja di pabrik, maka dari keluarga kalian itu menciptakan semacam tenaga kerja. Atau misalnya orang tua kalian memiliki lahan atau tanah yang sangat luas, kemudian tanah itu dipinjamkan bagi perusahaan atau bagi produsen untuk dapat memproduksi sesuatu yang nanti akan dijual oleh produsen. Berarti rumah tangga konsumen ini memberikan atau menawarkan tanah atau lahannya bagi produsen untuk dikelola. Tentu nanti pasti akan ada imbalannya, seperti tenaga kerja juga nanti ada imbalannya dari produsen atau perusahaan. Orang tua kalian memiliki banyak uang dan uang itu diberikan kepada perusahaan atau produsen, sehingga nanti juga uang dari orang tua kalian yang banyak itu pasti akan ada juga imbalannya. Contohnya lagi misalnya kalian punya kakak yang sangat cerdas sehingga menjadi tenaga ahli di sebuah perusahaan. Itu juga nanti akan ada imbalannya. Nah, 4 hal inilah yang merupakan peran rumah tangga konsumen, di mana rumah tangga konsumen akan menyerahkan atau bekerja sama dengan produsen atau rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Lebih lanjut kita akan perhatikan hal ini. Inilah keterangannya bahwa ketika rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen ini memberikan faktor produksi alam atau contohnya misalnya meminjamkan tanah, maka imbalannya adalah uang sewa. Nah, apakah faktor produksi alam itu? Yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh alam digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki uang tadi atau dikatakan faktor produksi modal, atau selain uang kita juga meminjamkan barang modal. Nah, bisa mesin, bisa gedung,
alat-alat yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga produsen, maka nanti kita akan mendapatkan bunga. Kemudian yang ketiga, ketika kita sebagai tenaga kerja, kita bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor, maka kita nantinya akan menerima upah atau gaji. Misalnya contohnya ibu sendiri bekerja sebagai guru, saya juga mendapatkan gaji. Bekerja sebagai seorang dokter juga akan mendapatkan gaji. Menjadi seorang teknisi perakit sepeda motor misalnya juga akan mendapatkan gaji. Yang keempat adalah faktor produksi keahlian atau kewirausahaan, yaitu suatu kemampuan untuk mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Maka dia ini nanti akan mendapatkan laba atau keuntungan dari perusahaan di mana dia bekerja. Semoga kalian semua bisa mengerti tentang peran rumah tangga yang kedua ini. Yang kedua, kita akan membahas mengenai peran rumah tangga produsen. Rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen ini memiliki dua peran. Yang pertama adalah sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen tadi ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, orang tua kita bisa membeli barang-barang produk dari sebuah perusahaan, membeli mobil, membeli meja kursi, almari, kita membeli baju, sepatu, alat-alat untuk kita bersekolah, semua itu disediakan oleh perusahaan atau produsen. Kemudian peran yang kedua sebagai pengguna faktor produksi, tadi juga sudah kita bahas bahwa rumah tangga konsumen menawarkan kepada rumah tangga produsen. Ada 4 faktor produksi yang baru saja kita bicarakan, tetapi saya ulangi lagi, yaitu faktor produksi alam atau lahan, faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, dan faktor produksi kewirausahaan. Jadi di sini ada kerjasama antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia itu kita kenal ada 3. Yang pertama adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan tentang peran rumah tangga konsumen dan peran rumah tangga produsen. Untuk itu, coba kalian jelaskan kembali kaitan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Perhatikan bagan berikut ini. Dari pertanyaan tadi, bisa kalian hubungkan dengan bagan berikut ini supaya kalian lebih paham antara hubungan antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen. Baiklah, Ibu tunggu apa pendapat kalian dari bagan yang kamu lihat saat ini. Berikutnya kita akan membahas tentang peran rumah tangga pemerintah. Ada 3 peran. Yang pertama, pemerintah sebagai pengatur, pemerintah sebagai konsumen, dan yang ketiga, pemerintah sebagai produsen. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama,
Peran pemerintah sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat agar tercipta masyarakat adil dan merata. Contohnya begini, pemerintah memberikan subsidi pada perusahaan dalam negeri. Tujuannya agar perusahaan dalam negeri dapat bersaing dengan produk-produk yang berasal dari luar. Kemudian juga pemerintah memiliki kewenangan pemberian izin pendirian swalayan atau minimarket. Tujuannya agar rumah tangga keluarga, terutama mereka yang memiliki toko-toko kecil, masih tetap hidup dengan baik. Sehingga benar-benar pendirian swalayan atau minimarket ini harus diperhatikan. Yang kedua adalah peran pemerintah sebagai konsumen. Sama halnya dengan rumah tangga keluarga, pemerintah juga membutuhkan kertas, printer, membutuhkan meja, membutuhkan lemari, membutuhkan mobil juga. Contohnya misalnya kantor dinas pendidikan, kantor DPR. Semuanya membutuhkan itu agar pemerintahan juga dapat berjalan dengan baik berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari. Peran yang ketiga adalah sebagai produsen. Pemerintah memproduksi barang atau jasa. Seperti tadi rumah tangga produsen yang baru saja kita pelajari ada 3 ya. Salah satunya adalah badan usaha milik negara. Contoh dari badan usaha milik negara di sini sudah ada seperti PT BNI, ada Bank Mandiri, ada Bank Tabungan Negara, Pertamina, kereta api dan sebagainya. Di sini berarti pemerintah menyediakan kebutuhan kepada rumah tangga konsumen, kepada kita semua. Ketika kita menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga. Ketika kita memakai kereta api, kita harus membayar biaya kereta api. Ketika kita memakai listrik, maka kita juga harus membayar biaya listrik setiap bulannya. Inilah yang disediakan pemerintah untuk kita semua. Yang terakhir, hari ini kita akan membahas mengenai peran rumah tangga luar negeri. Suatu negara tidak akan mungkin tidak bekerja sama dengan negara lain. Maka tentu ada istilah ekspor dan impor. Contohnya Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Indonesia mengekspor bahan-bahan mentah ke negara Jepang. Misalnya kita mengekspor juga tekstil ke negara Jepang. Sementara Indonesia akan mengimpor kendaraan bermotor. Coba kalian perhatikan, banyak sekali kendaraan bermotor di Indonesia yang merupakan produk dari Jepang. Inilah peran rumah tangga luar negeri. Maka kita akan mengenal para eksportir dan para importir. Ketika kita membahas ekspor dan impor ini, tentu nanti berkaitan dengan perdagangan, yaitu perdagangan internasional. Inilah yang nanti kita akan bahas lebih lanjut pada materi berikutnya, yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Sekian dulu anak-anak kegiatan kita hari ini, yaitu tentang peran pelaku ekonomi. Kiranya anak-anak semakin mengerti akan peran pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, salam jumpa kembali nanti pada materi berikutnya.